kita namai Institut Haji dan Umroh Nusantara. Artinya dibangun baru, bukan kampus yang ada jurusan khusus begitu? Yang baru. Oke. Kan STPDN Depdagri itu. Betul. UIN, YIN kan Kementerian Agama. Betul. Nah, kesehatan juga ada Akper segala macam. Tentara ada Akmilnya, ada SPAN segala macam. Nah, Kementerian Haji kan belum ada. Ide dari Pak Kamil atau gimana nih? Ya. Luar Seperti biasa. itulah. Jadi pilot project semoga Project. di ACC juga pusat. Mudah-mudahan di ACC pusat dan sekarang kita mohon nanti ke Bupati Ya. untuk mensondingnya lebih kencang lagi ke pusat karena ini sangat dibutuhkan. 21 April itu sudah akan diberangkatkan jemaah masuk ke asrama, kemudian 22 terbang ke Arab Saudi. Kita mohon kepada seluruh jemaah calon haji itu mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sobat Eksyar, terima kasih masih membersamai kami dalam Pojok Literasi Syariah. Kita masih bersama dengan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat. Kita lanjutkan dialog kita. Pak, tentang haji adalah rukun Islam yang kelima, yang wajib juga bagi umat muslim begitu. Tentu sejak lama harus direncanakan begitu ya Pak ya? Bukan simsalabim langsung berangkat, butuh waiting list seperti tadi. Apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Haji sendiri Pak agar anak-anak remaja, para Gen Z sejak usia dini juga bahkan sudah bercita-cita untuk berangkat haji nanti suatu saat gitu. Ini sangat penting ini. Kita termasuk mengapresiasi, mohon maaf ya, satu wali kota di Sumatera Barat Ya. yang menyuarakan, mengkampanyekan mendaftar Haji. mendaftar haji di usia dini. Nah, sehingga mereka wali kotanya itu datang ke sekolah-sekolah, datang ke SMP, datang ke SMA, kerjasama dengan Bank Nagari. Mereka melakukan sosialisasi agar mendaftar haji melalui tabungan haji di saat muda. Kenapa? Karena kalau 26 tahun menunggu, kalau ada orang usianya 50 tahun, berarti dia akan 76 tahun dia berangkat. Betul. Padahal idealnya berangkat haji itu di usia 50-an itu sudah mulai susah. Bagusnya mau 40 tahun. Yeah. Nah, makanya di daerah yang usia dini tadi itu banyak muda-muda. Jadi kita sangat gembira sekali ketika melihat jamaah haji itu muda-muda. Mereka bisa membantu orang lain. Yeah. Jadi bukan tua-tua gitu. Nah, kalau lansia itu memang sekarang luar biasa. Kita punya jatah tuh 196 lansia tahun 2026 ini. Tapi lansia termuda 82 tahun umurnya, Alta. Lansia termuda 82 tahun ya? gitu. Nah, jadi jangan anggap nanti orang kan 65 tahun sudah lansia. Kan sudah lansia saya Pak, ternyata diurut lagi. Diurut dengan nomor pendaftarannya, diurut dengan umurnya. Nah, jadi makanya beberapa tahun terakhir ini yang lansia itu yang termuda itu 82 tahun gitu. Nah, makanya kita berharap ke depan itu ya orang mendaftar itu di usia muda. Oke. Karena agar nanti ketika dia terpanggil haji usianya udah 45, 50, dia masih segar bugar gitu. Oke. Seperti itu. Dari upaya yang dilakukan oleh Kementerian Haji khususnya dari kantor wilayah sendiri Pak, apa itu untuk mensosialisasikan hal ini? Selain memang dibantu oleh kepala daerah juga gitu. Dari kitanya apa saja media yang digunakan Pak? Ya tentu dengan berbagai dengan kemampuan lah. Ada kita punya medsos, ada Kemenhad RI, Kemenhad Sumbar dan seterusnya. Kemudian kita punya jajaran sampai ke tingkat kecamatan nantinya. Kita punya mitra-mitra KBIHU, PPIU, kemudian juga masyarakat. Bahkan kalau kerjasama dengan Kementerian Agama ada penyuluh-penyuluh agama itu kita suarakan. Oke. Agar Sumatera Barat itu ya mendaftar haji, menabung haji ketika mulai remaja. Memang boleh melakukan pendaftaran haji itu di usia 18 tahun, 12 tahun. Tapi sekarang untuk berangkat haji sudah boleh usia 13 tahun. Oh ya. Jadi nanti kalau kita lihat ada nanti di muncul ketika haji ada orang usia 13 tahun berangkat haji. Loh kok bisa? Orang antri 26 tahun kok bisa 13 tahun? Nah, ternyata itu dari Undang-Undang 14 2025 membolehkan pelimpahan porsi kepada anak. Jadi meninggal ini. Betul, orang tuanya tua meninggal, lalu dia dilimpahkan porsinya kepada anaknya. Anaknya usia 13 tahun, maka dia boleh berangkat. Oke. Jadi jangan takjub nanti, loh kok bisa nih 13 tahun? Saya udah lama menunggu nih gitu ya. Ini Kementerian Haji kok bisa seperti ini kan? Padahal
Seperti itu. Hal-hal yang semacam ini perlu disuarakan, perlu dikasih paham juga kepada masyarakat kita ya Pak. Lantas ini saya yakin dan percaya tidak bisa jalan sendiri Kementerian Haji ya Pak, butuh dukungan stakeholder gitu. Siapa saja yang diajak untuk kerjasama mensosialisasikan hal ini Pak? Jadi untuk haji itu tidak hanya satu Kementerian Haji dan Umroh yang bertugas. Ada di situ gubernur, bahkan gubernur itu menjadi penanggung jawab utama di satu daerah provinsi. Wali kota, bupati, penanggung jawab utama di kabupaten kota untuk haji ini. Nah di samping itu kita juga ada Kabak Kesranya atau Kepala Biro Kesra di provinsi, ada kesehatannya, ada perhubungannya, ada imigrasinya, ada bandaranya, ada bea cukainya. Jadi banyak instansi, saya catat ada 13 instansi yang punya tanggung jawab penuh dalam menyukseskan haji. Nah semua punya job-job masing-masing, punya wilayah-wilayah kerja masing-masing dia. Jadi kolaborasi inilah ya instansi inilah yang semua berkontribusi untuk menyukseskan perjalanan haji. Baik. Terkait untuk edukasi lalu perencanaan haji sejak usia dini ini siapa saja lembaga-lembaga yang diajak Pak, khususnya di Provinsi Sumatera Barat ini? Mungkin perbankan, salah satunya Bank Nagari mungkin ya menjadi mitra kita kerja juga begitu. Ya, karena memang seperti contoh tadi ada tabungan haji yang di saat usia dini itu kan melibatkan bank. Ada namanya BPSBP. Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Haji. Nah ini memang kalau bisa itu di saat muda, anak generasi kita di saat muda itu sudah mendaftar haji. Nah makanya ini dengan kolaborasi kita dengan perbankan, termasuk di sekarang ini pelunasan, itu peran serta perbankan sangat luar biasa. Jadi ada cukup banyak bank-bank di Sumatera Barat yang dulunya mereka menerima pendaftaran haji dan umroh, pendaftaran haji, lalu kemudian sekarang pelunasannya itu sudah menjadi keluarga besarnya Kementerian Haji. Luar biasa. Termasuk juga pojok literasi syariah ini juga bentuk dukungan terhadap Kementerian Haji dan Umroh juga ya Pak ya? Betul. Kita berharap nanti ya kerjasama banyak hal ya. Karena Kementerian Haji Sumatera Barat itu punya cita-cita besar juga. Apa itu, Pak? Ada ide-ide kita yang kita minta sekarang persetujuan ke pusat, proposal sudah kita jalankan, agar program-program yang kita canangkan bisa direstui dan dijalankan di Sumatera Barat. Satu, kita mau ada kampus haji ini. Kampus haji. Perguruan tinggi. Itu memang mereka belajar haji atau jurusannya aja Pak? Semuanya. Kita namai Institut Haji dan Umroh Nusantara. Artinya dibangun baru, bukan kampus yang ada jurusan khusus begitu? Yang baru. Kan STPDN Depdagri itu. Betul. UIN, YIN kan Kementerian Agama. Betul. Nah, kesehatan juga ada Akper segala macam. Tentara ada Akmilnya, ada SPAN segala macam. Nah, Kementerian Haji kan belum ada. Nah, ini kita tawarkan kemarin ke pusat, kalau bisa ditunjuk Sumatera Barat sebagai tuan rumah untuk mengadakan proyek ini. Pilot project-nya ya? Pilot project, perguruan tinggi haji dan umrah. Jadi tidak hanya satu prodi di kampus-kampus yang ada sekarang, tapi sudah perguruan tinggi. Di sanalah nanti semacam STPDN-nya. Orang-orang yang lulusan di situ, lulusan dari perguruan tinggi ini, itu tahun terakhirnya ditugaskan ke Mekah. Ini hebat ini. Ditugaskan ke Mekah, ke Madinah jadi petugas haji, dan kemudian mereka menjadi pegawai tetap Kementerian Haji dan Umroh. Ini besar cita-citanya. Nah kita sudah lakukan semacam koordinasi juga dengan Pemda. Misalnya Kabupaten Padang Pariaman siap untuk menyerahkan tanah. Butuh wakaf dulu ya Pak ya? Iya, ada 50 hektar mungkin siap. Karena di tempat ini nanti mungkin di kampus ini kita siapkan berbagai fakultas. Ada fakultas kesehatan hajinya, ada fakultas fikihnya untuk tenaga-tenaga pembimbing ibadah haji, ada fakultas sistem informasinya, ada siskohatnya, dan mungkin ada kesehatan mungkin? Kesehatan sudah, kesehatan haji dan ekosistem ekonomi haji. Okta bayangkan di Mekah 2028 nanti itu sudah ada kampung haji. Kalau sudah dibeli, sudah dibeli oleh pemerintah Indonesia hotel yang sekarang sudah bisa akan menampung 31.000 orang jemaah haji. Cita-cita besarnya 221.000 jemaah haji Indonesia akan ke hotel yang dikelola oleh tanah air. Baik. Nah siapa nanti yang akan mendidik orang-orang yang akan menjadi karyawan di hotel itu? Itu di kampus haji ini. Betul. Bayangkan 221.000 orang itu semua dikelola di kampung haji dan untuk yang di kampung haji itulah
maka digodok dulu mereka itu, dilatih dulu mereka di perguruan tinggi haji. Ide dari Pak Kamil atau gimana nih? Ya, Luar seperti biasa. itulah. Jadi pilot project semoga Project. di ACC juga pusat. Mudah-mudahan di ACC pusat, dan sekarang kita mohon nanti ke Bupati Ya. untuk mensondingnya lebih kencang lagi ke pusat, karena ini sangat dibutuhkan. Kita ingin Sumatera Barat menjadi pencetus program ini. Baik. Kalau memang nanti diberikan keleluasaan untuk melakukan izin, kita akan turunkan tim izin ke Dikti dan segala macam untuk mendirikan ini. Baik. Karena ini dampaknya luar biasa, dunia akhirat ini. Sudah sejauh mana ini Pak progresnya Pak? Proposal Pembicaraan dengan sudah. Pemda mungkin? Ya Pemda rencana dalam waktu dekat itu kita akan telah diundang oleh Bupati untuk bisa berkoordinasi tentang hal ini. Ke pusat juga sudah proposal kita layangkan. Jadi tinggal menunggu. Karena mungkin sekarang sedang fokusnya ke pelunasan. Baik. Kita tunggulah. Nah, itu satu tuh ide besar. Yang kedua, kita ingin pemberangkatan umroh itu seperti pemberangkatan haji, Okta. Oke. Nah, selama ini kan orang beranggapan tugas Kementerian Agama tentang haji itu musim haji saja. Apalagi sekarang sudah ada Kementerian Haji dan Umroh. Ya. Jadi tidak hanya haji kita urus, tapi juga umroh. Hari ini umroh itu sepertinya jauh dari pengawasan yang melekat dari kita. Nah, berikutnya nanti umroh itu kita akan lakukan mereka berangkatnya, kita kondisikan seperti berangkatnya haji. Perlu nginap dulu gitu ya Nginap Pak ya? dulu semalam di asrama haji, kemudian periksa kesehatan asrama haji, Ya. seluruh ID card segala macamnya diselesaikan di asrama haji, kemudian mereka paspornya, imigrasinya diselesaikan di asrama haji, pas nanti mau berangkat 2 jam 3 jam mau berangkat dari asrama haji dengan bus disediakan oleh perhubungan, Ya. lalu sampai ke bandara langsung naik pesawat Baik. seperti haji. Oke. Biar apa itu Pak? Pertama jamaah tidak letih, tidak lelah. Antri di sini, antri di sini segala macam kan. Kemudian antri koper, antri imigrasi, antri tidak lagi seperti itu. Dan kemudian juga pulang juga seperti itu. Jadi semua selesai urusannya di asrama haji. Malahan kita punya rencana yang berangkat umroh itu tidak lagi dari Sumatera Barat saja. Kalau Sumatera Barat bisa 40, 50, 60 ribu orang setahun, tapi dengan kita lakukan nanti ekspansi ke Riau, Ya. ke Jambi, ke Bengkulu, karena 3 provinsi ini tidak ada embarkasi. Masuk ke kita ya Pak yang biasanya? sini. Ya. Nanti kita akan cari waktu, nanti kita akan datang ke sana. Kita akan jumpai seluruh terapel-terapel umroh di sana. Mohon berangkat umrohnya dari Padang. Disiapkan rendang 0,5 kilo misalnya. Wah, oke. Ini UMKM itu. Betul. Kalau ada 100.000 orang umroh dari Padang, kali 0,5 kilo saja itu berapa ekor sapi itu Betul. untuk rendangnya. Nah tentu kita juga berharap nanti dengan begitu antusiasnya orang berangkat umroh dari BIM, Ya. maka Pak Gubernur pernah menyampaikan, saya akan melobi di Arab Saudi, yang pangeran itu, kalau bisa menghadirkan pesawat Saudi Arabia Airlines Langsung. reguler dari sini. Oke. Kalau sekarang kan agak berat ini. Sekarang orang mencarter. Betul. Mencarter pesawat Lion, dulu ada Citylink. Jadi agak berat dicarter. Besok enggak, ada reguler, memang harus rutin berangkat dari sini. Oke. Itu akan memudahkan biaya umroh. Betul. Jadi kita mau juga nanti Pak Gubernur, kalau bisa nanti dengan lobby tingkat tinggi, bisa berangkat dari Padang ini, pesawat Saudi Arabia Airlines, itu bolak-balik. Berapa kali seminggu begitu ya Pak? Perlu tiap hari gitu. Tiap hari. Karena 3 provinsi ini. Gabung ke sini ya Pak? Iya. Nah itu heboh itu. Ekosistem ekonomi haji umroh di asrama haji hidup. Sumatera Barat akan luar biasa. Ekonomi pasti meningkat juga ya Pak? Itu dia. Ya, bicara tentang ekonomi tadi Pak, ada salah satu tugas dan rencana mulia juga dari Kementerian Haji dan Umroh, yaitu sukses ekosistem ekonomi haji begitu. Betul. Itu seperti apa Pak? Apa yang akan direncanakan? Ya, jadi itu. Jadi semua rangkaian ibadah haji dan umroh itu berdampak ekonomi kepada bangsa. Oke. Ini bukan berdampak ekonomi kepada orangnya, pengelola, tapi kepada bangsa. Seperti dikatakan tadi, untuk biaya haji itu 17 triliun, semuanya tinggal di Arab Saudi. Besok ini 17 triliun, ada agak-agak 5 triliun itu sampai ke Indonesia. Dengan cara apa? UMKM kita. Diberdayakan. Berasnya dari sini, rendangnya dari sini, bumbu masak dari sini, kan kembali lagi uangnya ke sini.
Jadi dari 17 triliun biaya haji, berapa triliun balik ke Indonesia. Kalau nanti dikelola kampung haji itu ekosistem ekonomi haji kan bergulir. Betul. Berapa banyak pegawai yang haji itu dari Indonesia mendapat penghasilan dari sana. Hotelnya juga hotel dari Indonesia. Jadi kayak BUMN sekarang kan Danantara yang akan membiayai itu gitu. Oke. Jadi luar biasa itu. Artinya nanti akan ada multiplier efek ya Iya. Pak ya dari Kementerian Haji Iya. kalau memang ini terlaksana cita-cita mulia kita ini begitu. Pelibatan dari salah satu mungkin kayak Bank Nagari saat ini, Bank Nagari Syariah, apakah kerjasama itu memungkinkan Pak? Dalam bentuk apa kira-kira? Ya, jadi kita juga punya ide satu lagi. Tadi kan satu tadi kampus, Ya. kedua umroh haji. Yang ketiga itu kita ingin mendirikan rumah sakit khusus haji dan umroh melalui wakaf uang atau wakaf melalui uang. Nah ini kerjasama dengan Bank Nagari. Oke. Karena kalau kita tidak mungkin punya, karena ada LKS, Lembaga Keuangan Syariah yang punya hak untuk bisa menerima dana wakaf melalui uangnya tadi. Nah tentu dengan Bank Nagari. Kalau kita juga nanti kalau punya nazir wakafnya kita bisa seperti itu. Tapi sebelum ini nanti Bank Nagari. Kita akan kumpulkan nanti wakaf dari para jemaah haji, alumni haji, untuk mendirikan rumah sakit khusus haji dan umroh. Ini khusus Sumatera Barat? Sumatera Barat. Oke. Jadi rumah sakit ini yang pemiliknya adalah jemaah haji. Jemaah haji yang 3.500 orang yang berangkat tahun 2026 itu yang punya rumah sakit ini. Yang punya saham mendirikan rumah sakit ini. Apa gunanya nanti? Ketika nanti orang sudah selesai haji, rumah sakit berdiri, seluruh istitoah haji berikutnya diurus di sini. Kemudian vaksinasi meningitisnya, vaksinasi polionya, vaksinasi flu-nya di rumah sakit ini. Oke. Itu ekosistem ekonomi haji dan umroh hidup lagi. Itu bukan berarti harus ada di setiap provinsi ya Pak ya? Ini kebijakan kita, perencanaan kita, wacananya. Ini kan sedang apa nih kan, kalau bisa diketahui publik, jadi Sama-sama didukung lah ya. didukung semua pihak. Jadi ada kalau Menteri Agama mengatakan ada 33 uang yang bisa dikelola untuk sosial gitu dari agama. Salah satunya adalah wakaf. Nah sebelum ini mungkin kita tidak berani menyampaikan kepada jemaah untuk berkontribusi membangun ini. Tapi ketika ada wakaf, ini kan wakaf. Iya. Wakaf melalui uang. Untuk apa? Mendirikan rumah sakit khusus haji dan umroh. Nah ini mungkin berpeluang besar. Secara agama pun disahkan. Undang-undang pun membolehkan. Iya. Nah ini sebuah ide besar juga. Dan lagi-lagi memang kita instansi vertikal, kita akan siapkan surat ke pusat. Jadi mohon izin, mohon restu pimpinan kita di Kemenhad Pusat mengizinkan Sumatera Barat untuk mengelola alumni hajinya membentuk sebuah yayasan untuk mendirikan rumah sakit khusus haji dan umroh. Baik. Tapi nanti rencana itu akan terbuka untuk umum juga, pasien umum atau khusus haji dan umroh Pak? Tentu untuk terbuka untuk umum. Oke. Tapi yang utamanya adalah Dikhususkan untuk haji dan umroh. Jemaah haji dan umroh. Nah, karena kan itu kan berbiaya semua itu. Betul. Mengurus meningitis, mengurus vaksin polio, vaksin flu, istitoah, itu kan uang semua. Nah, kalau nanti sudah dikelola dengan baik rumah sakit ini, ya dari kita untuk kita. Seperti itu. Oke. Lantas bagaimana Kementerian Haji khususnya di Kanwil Provinsi Sumatera Barat memastikan bahwasannya layanan kita yang kita berikan kepada jemaah kita ini adalah layanan yang paling baik, yang paling berkualitas Pak? Bagaimana memastikan itu? Ya, jadi memang hari ini yang berpindah SDM ya dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji itu belum seberapa. Oke. Kalau dihitung-hitung Sumatera Barat itu baru 100 orang lah. Oke. Sementara kalau idealnya bisa mencapai 600-700 orang. Kalau di kantor sendiri udah berapa nih Pak? Kita baru 12 orang. 12 orang. Kementerian ya, Kanwil ya? Kawan-kawan kita kan Iya. ya 18 awalnya, tapi ada yang jadi pejabat di daerah. Oke. Nah, jadi ada yang masih P3K dan seterusnya, ya belasan orang lah. Nah ini mengelola untuk Sumatera Barat. Sumatera Barat. Nah oleh karena itu mungkin setelah ini kita akan ada kebijakan nasional penerimaan mutasi besar-besaran, mutasi menerima dari kementerian di luar Kementerian Haji dan Umroh. Yang akan ditempatkan? Yang akan masuk ke Kementerian Kementerian Haji dan Haji dan Umroh.
Nah, tentu kalau boleh secara pribadi, kami itu berharapnya ya orang dari Kementerian Agama yang akan lebih banyak dulu ngisi. Oke. Karena jiwa-jiwa kan kita ini kan lahir dari Kementerian Agama ini. Betul. Nah, tapi tetap nanti prosesnya itu mereka misbah. Sehingga kalau sudah kuat SDM kita itu, wah apa yang bisa kita lakukan gitu. Banyak itu gebrakan-gebrakan yang kita siapkan. Sejauh ini beberapa bulan berjalan, apa kira-kira kendala yang cukup berarti nih Pak yang ditemui dari kementerian khususnya di Kanwil Provinsi Sumatera Barat? Iya, jadi hari ini kan memang masih proses semua. Ya. Proses perpindahan Kantor masih di Kemenak kah bagaimana? Sudah pindah kita sejak 1 Januari Oke. kita pindah ke asrama haji dengan kondisi yang apa adanya kan. Membawa karena memang sampai sekarang pun hari ini tanggal 4 Januari itu DIPA kita tuh mungkin masih di pusat ya. Iya. Kalau kementerian lain, Kementerian Agama itu Desember itu sudah bagi DIPA itu. Iya. Nah kita belum kan, artinya belum tahu DIPA kita itu nanti di mana. Kabarnya melalui anggaran biaya tambahan ABT. Nah kemudian BMN kita juga masih dalam proses perpindahan, SDM masih perpindahan, anggaran juga seperti itu. Jadi di saat seperti itu kondisinya kita lagi mempersiapkan proses haji. Haji dan umroh. Bayangkan itu. Baik. Seleksi petugas, tambah lagi dengan bencana Sumatera Barat. Ini luar biasa cobaan kita. Tapi alhamdulillah karena kawan-kawan di Kementerian Haji itu sudah berpengalaman, ya udah kerjanya sehari-hari ya selesai juga. Oke. Alhamdulillah. Ini proses rekrutmen untuk tenaga petugas haji udah selesai Pak? Sudah selesai. Tinggal lagi yang akan kita laksanakan itu seleksi untuk PHD dan pembimbing KBIHU. Jadi petugas itu nanti ada petugas PPIH Kloter. Ya. PPIH Kloter itu ada ketua Kloter, pembimbing ibadah, kesehatan. Ditambah nanti PHD, petugas haji daerah dari Pemda, dan juga dari pembimbing KBIHU dari masyarakat. Nah itu yang yang petugas sudah kita seleksi, pembimbing KBIHU dalam waktu dekat kita seleksi, tinggal lagi PHD yang akan kita seleksi juga. PHD, petugas haji daerah dari Pemda, itu kedepannya tidak boleh lagi yang, mohon maaf ini, yang berjabatan tinggi. Oke, biasanya kepala itu yang berangkat ya. Padahal ya di Sumatera Barat 2 tahun terakhir, walaupun ada yang dari Kejari, Betul. ada yang dari asisten, dari sekda, tapi karena mereka itu Berpengalaman, punya semangat. pengabdiannya luar biasa, di sana dari bawah itu jabatannya. Kita salut ini. Untuk Sumbar ya? Di Sumbar. Jadi mungkin tempat lain lah ya, tapi di Sumbar walaupun mereka itu berpangkat jabatan, jadi apa segala macam, tapi ketika mereka bertugas di haji kemarin seperti biasa. Dan dibawa-bawa jabatannya. Tapi kalau dari Pak Kanwil sendiri masih merekomendasikan hal itu nggak Pak? Karena kalau kita tahu selama ini mereka yang menduduki jabatan tersebut biasanya mereka dilayani, ada protokol khusus. Hari ini mereka jadi pelayan begitu. Ya, mungkin kebijakan kita 2 tahun terakhir ya, kita lakukan mereka tuh BIMTEK. Oke. Mereka menyatu dengan petugas yang lain. Kalau 2 tahun sebelum ini tidak ada. Mereka hanya ditunjuk, dia SK-kan lalu bertugas. Jadi tidak tahu apa yang mau dikerjakan. Oke. Tapi ketika 2 tahun terakhir mereka di BIMTEK sama dengan ketua kloter, ibadah, kesehatan. Mereka ikut berbagai simulasi-simulasi. Mereka dapat nuansa-nuansa ibadahnya, pengabdiannya. Itu dibuktikan. Luar biasa. Ada yang bawa sendal dari sini untuk dibagikan di sana. Ini yang ngantar itu. Oke. PHD kita. Ada yang PHD tidak berhenti membawa jamaah dengan kursi roda. Itu kita dengar kabar seperti itu. Nah, jadi karena mereka dilibatkan di BIMTEK secara khusus, kita tanamkan nilai-nilai pengabdian bahwa tugasku adalah ibadahku. Jadi tugas mereka itu adalah ibadah. Hari ini masih ada Pak untuk tahun ini? Ada 21 orang. Yang pimpinan-pimpinan? Ya, enggak boleh lagi. Oh, nggak boleh lagi ya? Jadi sekarang hanya untuk eselon 4. Kalau ada pejabat hanya eselon 4. Kalau eselon 4 itu kan masih pekerja. Oke. Jadi yang eselon 3, apalagi eselon 2, eselon 1, enggak boleh lagi. Syaratnya apa saja sebenarnya Pak untuk PHD ini? Iya, dia seleksi nanti. Diseleksi. Ada syarat khusus mungkin? Dari segi umur tentu ada. Kemudian dari seleksi. Apakah harus haji dulu begitu? enggak. Tidak. Kalau PHD enggak mesti haji. Tapi kalau dia pembimbing ibadah KBIHU itu harus sudah haji. Karena dia kan membimbing ibadah haji. Ya. Tentu dia sudah pengalaman dulu seperti itu. Oke, Pak Rifki, apa yang menjadi
harapan-harapan Bapak nih yang rasanya di tahun lalu ini menjadikan pelajaran khusus bagi kita, baik itu di persiapan di daerah maupun sampainya di Tanah Suci nanti? Ya tentu banyak hal ya. Titipan-titipan pesan kita kepada seluruh stakeholder yang terkait dengan pemberangkatan haji ini. Kalau di sebelum berangkat itu bagaimana semua komponen itu ikut membantu berkontribusi. Apapun instansinya, mereka siap untuk bersama-sama dengan kita selalu untuk memberangkatkan jemaah haji dengan baik. Selama di sana juga kita berharap petugas-petugas itu betul-betul melaksanakan tugas dengan baik. Nah, kadang-kadang memang ada hal-hal yang tidak kita sadari, Okta. Ada ibaratnya haji itu kita udah tahu nih penyakit di sini penyakit, kita obati nih. Tahu-tahu besok nyakit sini gitu. Nah, jadi kita enggak tahu persis ini. 2023 siapa yang menyangka ada persoalan di Musdalifah? Saya waktu itu juga berangkat haji 2023. Itu sampai jam 1:30, bahkan ada sampai 2:30 masih di Musdalifah. Atapnya langit, lantainya padang pasir. Bayangkan panasnya Arab Saudi. Nah itu enggak ada payung gitu kan. Nah itu enggak tahu masalahnya apa? Transportasi. 2024 aman-aman saja, tapi ada ratusan ribu orang yang visa yang non haji. Itu ada beritanya itu. Jamaah haji kita hanya 221 ribu orang, tapi jamaah umroh yang belum kembali ke tanah air 100 ribu. Bayangkan betapa padatnya. Dan saya menyaksikan sendiri banyak orang yang meninggal dunia di jalan-jalan itu karena visa tadi. Dia visanya tidak jelas. Makanya 2025 di stop oleh Arab Saudi, visa furoda dan seterusnya itu. Jadi hanya haji saja. Lain lagi masalahnya. Syarikah lagi masalah, ya kan? Syarikah yang ada 8 melayani jamaah haji ibaratnya satu pesawat. Ada berapa trapel-trapel, nanti di sana dipandu oleh trapel-trapelnya. Jadi ketua kloter itu agak bingung karena ada 8 syarikah. 2026 ini besok hanya 2 syarikah. Sehingga diprediksi tidak akan muncul terjadi persoalan seperti tahun 2025. Jadi bayangkan ada suami istri yang terpisah syarikahnya, terpisah kamarnya, terpisah hotelnya, jarak 4 kilo. Nah itu kemarin tuh ada lansia dengan pendampingnya terpisah, suami istri terpisah, karena beda syarikah. Syarikah itu perusahaan yang melayani dia. Dia tercatat di A, ini di B, tentu terpisah. Nah itu kemarin 2025 8 syarikah, 2026 hanya 2 syarikah. Itu yang Furoda-Furoda gitu, Pak? Enggak, lain lagi persoalannya itu. Yang Furoda kita tidak tahu apakah 2026 akan ada lagi atau tidak. Tapi mungkin dengan ada 2 syarikah ini bisa jadi nanti dianggap aman masalah syarikah. Mungkin Furoda bisa ada lagi. Baik. Pak Rifki, tentang kendala yang akan ditemui nanti di Tanah Suci begitu. Sejauh mana koordinasi dari Kementerian Haji sendiri dengan pemerintah Arab Saudi? Ya, hari ini memang luar biasa ya. Pak Presiden turun langsung ini. Melakukan koordinasi kerjasama dengan Arab Saudi. Bahkan Kementerian Haji dan Umroh itu tidak sekali 2 kali ke Arab Saudi. Sering itu kan melakukan koordinasi dan hasilnya luar biasa. Bayangkanlah Arab Saudi bisa merubah undang-undangnya untuk memenuhi keinginan dari presiden kita. Kita punya tanah, punya gedung, punya bangunan di sana, hak milik kita. Pemerintah Indonesia itu hotel tadi. Hotel sudah dibeli, kemudian akan dibangun berapa tower yang bisa menampung jamaah haji. Luar biasa. Itu undang-undang dirubah. Nah, jadi belum lagi masalah syarikah tadi, hanya 2 syarikah. Itu kan karena koordinasi. Nah, tentu banyak hal lagi nanti yang disiapkan. Termasuk nanti dalam ekosistem ekonomi haji tadi, bagaimana kalau selama ini berasnya dari Vietnam, kemudian rendangnya dari Thailand, segala macam itu masuk dari Indonesia. Tapi selama ini berjalan memang dari negara-negara luar itu, Pak, negara tetangga ini pemasoknya? Pemasoknya di sana. Karena Bang lebih murah. Kita punya rendang, dia punya rendang. Rendang itu kan banyak bumbunya bikin itu, ada lengkuasnya, ada apalagi kunyitnya. Karena ada bumbu praktis juga dari kita. Itu yang mahal.
itu kita mahal biaya personalnya membuat itu mahal sehingga tidak masuk harganya, itu masalahnya. Tapi kalau harganya sudah bersaing nanti itu bisa rendang kita masuk ke sana. Jadi itulah mungkin di Thailand, di Vietnam itu untuk membuat rendang itu murah biayanya gitu. Baik. Saya baru tahu juga nih Pak tentang hal ini. Kenapa tidak mengambil dari daerah saja begitu yang berdayakan masyarakat yang ada di daerah begitu. Mudah-mudahan dengan sekarang ini ekosistem ekonomi haji seperti itu. Oke, apa bentuk dukungannya Pak terakhir ya tentang kepada ekonomi syariah, lembaga-lembaga yang ada begitu, terus juga UMKM yang akan terbantu mereka, mungkin angin segar bagi para UMKM ataupun penikmat ataupun pelaku dari ekonomi syariah yang ada di Sumatera Barat ini. Ya, jadi kita mungkin setelah ini itu kalau permintaan pusat ini lakukan koordinasi dengan Pemda. Misalnya Bukit Tinggi, apa ada yang ahli dalam ekosistem ekonomi haji umroh ini. Misalnya Bukit Tinggi siap untuk bikin koper. Baik. Contoh, Payakumbuh siap untuk bikin rendangnya. Atau ini bikin baju batiknya. Kan ada baju batik itu, seragam-seragam umroh, haji, tekstilnya. Yang satu lagi mungkin untuk salnya, baju ihramnya. Nah, jadi UMKM seperti ini, kalau bisa dibantu pula oleh bank, hidup dan berkembang. Kita bikinnya di sini lagi, produksinya di sini. Bayangkan 50.000 orang berangkat umrah, 3.000 orang berangkat haji. Datangnya dari Jakarta semua. Belum ada di Sumatera Barat itu yang bikin koper itu, bikin tas haji itu, bikin baju batiknya. Nah, jadi kalau bisa di sini, ini kita sampaikan di Forum Literasi Syariah ini. Ya kalau bisa ada bank yang melakukan usaha seperti itu, yang ada UMKM kita yang mampu dibayai, nanti kita bisa lakukan kerjasama Kementerian Haji dengan PPIU, ambil di sini nanti. Ini untuk menghidupkan ekonomi kita. Seperti itu. Terakhir nih Pak Rifki, sebagai pesan kepada para calon jemaah nanti yang akan berangkat di 2026 ini, mungkin mereka juga ikut menyaksikan podcast kita pada hari ini. Ya, jadi kepada jemaah calon haji, kita himbau waktu yang masih berlangsung ini, 21 April itu sudah akan diberangkatkan jemaah masuk ke asrama, kemudian 22 terbang ke Arab Saudi. Kita mohon kepada seluruh jemaah calon haji itu mempersiapkan diri yang sebaik-baiknya. Siapkan fisik, latihanlah, karena memang haji itu adalah ibadah fisik. Luar biasa fisik yang melelahkan, karena pernah kita hitung-hitung itu selama 42 hari itu Bapak Ibu jamaah calon haji jamaah haji itu bisa 200 kilo atau 150 kilo jalan kaki selama 42 hari. Belum lagi nanti di Armusna, maka siapkan fisik yang baik, jaga kesehatan, dan untuk ilmu pengetahuan jangan lupa manasik. Jangan lupa kita semua untuk ke KBIHU atau mungkin nanti hadir bersama-sama di kegiatan manasik yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh. Siapkan bekal dengan baik agar hajinya bisa mabrur. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Rifki telah bergabung dalam dialog podcast pada hari ini, sangat mencerahkan bagi masyarakat kita tentang bagaimana kementerian ini hadir sebagai cita-cita juga dari pemerintah kita untuk mengkhususkan gawean haji dan umroh ini terhadap satu kementerian saja. Semoga amal-amal yang baik ini dikuatkan pundaknya Bapak dan juga para petugas lainnya untuk menyelenggarakan tugas yang mulia ini, dan tentunya tayangan ini semoga tetap bermanfaat, memberikan edukasi kepada masyarakat baik itu yang akan berangkat haji dan umroh maupun nanti yang masih bercita-cita untuk berangkat itu. Terima kasih, tetap saksikan Pojok Literasi Syariah bersama Bank Negari. Saya Oktavriel Febriansyah beserta kerabat dan petugas pamit. Jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube-nya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.